Tapi saya berupaya karena sadarnya dosa yang melekat, yang menempel, yang tersematkan pada diriku. Dengan saya berpenampilan yang begini semoga bisa lebih hati-hati. Punya jenggot, nenek dangdut masuk goyang-goyang kan ya. Ini kan agak ngerem gitu loh jamaah. Ini ngerem gitu loh. Saya pakai peci misalkan ada cewek lewat masa saya akan cuiwit. Kan gak mungkin banget karena saya pakai peci. Paham di situ? Ya. Saya berpakaian memakai yang ini insya Allah ini identitas orang-orang yang baik. Saya berupaya pengen jadi baik. Jenengan juga begitu. Ya, ketika jenengan pakai jilbab, jenengan pakai pakaian Islam, berbeda kok sikap orang lain pada jenengan. Ya, berbeda kok. Ya. Rata-rata penjual di Turki itu yang jualan di pasar laki-laki, rata-rata laki-laki. Ya. Jadi kalau ada yang beli itu pakai jilbab-jilbab gitu, cara ngembalikan apa? Susuk orang ngerti. Susuk tuh gini. Susuk gini. Susuk aja tak teko. Jujul itu turah, kan? Nggak ngerti mana? Angel dengan orang-orang kota. Oke, jujul ya. Ya. Itu membalikannya itu coba. Gitu. Diangkat ya mungkin nggak semua ya yang saya dapati ya. Dia mengembalikannya itu diangkat karena dia tahu bahwa wanita menjaga auratnya. Nggak mungkin bersentuhan dengan tukang sayur ini. Dia angkat tukang sayurnya kembalinya di tik gitu. Tik gitu. Gitu jamaah ya. Jadi ini Masya Allah. Makanya orang kalau jenengan pakaian kayak begini. Orang juga bersikap beda. Ya, mau goda mau nggak berani gitu. Ya, jadi identitas dan ini bisa menjaga kita. Oke terakhir jamaah. Wala tamnu tastaksir. Dan janganlah kamu memberi supaya mendapatkan ganti yang lebih banyak. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberikan kepada manusia yang kamu niatkan supaya nanti kamu balik dapat pemberian dari yang kamu berikan. Paham nggak maksudnya nih? Ya. Jadi kalau kita ngasih kepada seseorang, jangan berharap timbal baliknya. Boleh kita mengharap timbal balik itu, tapi dari siapa? Allah. Kalau kita dakwai seseorang itu, lihat nih dalam surah Abasa, di sana kan ada Ummu Maktum, kemudian di sana ada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi ditegur, kenapa? Gara-gara Nabi lebih condong kepada yang kafir Quraisy itu. Kemudian agak menelantarkan siapa? Ummu Maktum yang buta. Padahal Ummu Maktum jelas-jelas seorang sahabat. Sedangkan orang kafir Quraisy ini jelas-jelas kafir. Ya tapi mungkin ya harapannya ini bisa masuk Islam bagus sebenarnya. Tapi untuk Nabi nggak boleh kayak begitu. Menelantarkan. Kita juga nggak boleh gitu. Aku pengen deket-deket dengan dia. Siapa tahu nanti dapet. Iya deh gitu. Dia tuh orangnya Masya Allah banget. Duriannya banyak, mangganya banyak. Saya mau ke rumahnya dia, ya mau nganter getuk. Nawa itu nganter getuk, memenawa mulih entuk duren. Assalamualaikum Mbak, salam. Oh, janur gunung, tumben banget. Iya Mbak, ini aku lagi panen getuk Mbak. Getuk panen. Ini tak antarkan untuk Mbak ya, ada gedok ini. Oh iya Masya Allah makasih banget ya, saya lama banget gak makan gedok gitu. Ya memang biasa Mbak kalau kami udah dikasihkan seset. Mbak, kalau durian itu dibuat gedok apa enak ya Mbak ya? No, mancing gitu. Enggak ada, basa-basi gitu. Mbak, aromanya durian ya Mbak ya di rumah ini ya Mbak ya? Mbaknya jawab, memang anu kok ini apa, parfumnya parfum durian gitu. Oh parfum durian, iya gitu. Gak dang pamit anu gitu. Nunggu jamaah. Kan jangan gitu. Kecewa kayak gitu tuh kecewa yakin deh. Maka kita dakwai orang misalkan, oh dia orangnya tajir banget. Tajir itu kalau dalam bahasa Arab artinya sebenarnya pedagang ya. Kalau dalam Indonesia tajir itu apa? Kaya melintir kan gitu. Oh dia tuh orang tajir banget kalau aku dakwai dia nanti sekira niatnya udah keliru duluan. Ya kan? Nanti kalau dia tak keliru duluan. Ya, dia pasti akan ngasih kita ini kasih ini. Enggak.
Jemaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi berharap untuk dikasih. Kalau kita mau berharap, berharaplah kepada Allah Ta'ala. Tempat di mana kita menggantungkan harapan dan tidak pernah ada kekecewaan ketika kita berharap kepada Allah Ta'ala. Kenapa sering kita kecewa? Karena berharap pada makhluk. Ya kan? Kita sering berharap pada makhluk. Gimana enggak, Tat? Dia udah berjanji loh, Tat. Udah ngirimi saya begini-begini kok. Kemudian di waktu hari nikah, kenapa dia nikah dengan yang lain? Sakit, Tat. Paham perasaan wanita enggak sih? Gitu. Ya, paham iya, tapi jadi wanita enggak pernah. Makanya banyak ya, saya temui jamaah kadang-kadang dia itu udah ngasih-ngasih ke bakal calon menantu. Bakal calon menantu. Masih bakal calon. Jadi masih belum calon banget, masih bakalan. Gitu. Oh udah dikasih opo-opo ini seterusnya. Saya bilang hati-hati Bu, nanti kalau enggak jadi kalau ada masalah pripun. Enggak, Tat, saya ngasih inilah karena Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih opo-opo. Baru kodarullah enggak jadi. Langsung apa? Oh nggak punya perasaan. Udah dikasih ini, dikasih itu. Tuh loh jamaah. Pernah nggak denger caleg-caleg kayak begitu? Oh pas mau nyalek dia bawa karpet ke masjid ini. Saya meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan karpet-karpet ini semoga menjadi amal jariah untuk saya. Pak niatnya apa? Lillahi ta'ala. Gitu. Pak ini kan lagi musim caleg saya nggak bisa menentukan bagaimana. Nggak masalah, bukan itu yang ku cari. Hanya ridhonya Allah Ta'ala. Pas pemilihan di daerah masjid itu belas gak enak sing milih jamaah. Habis itu langsung besok datang lagi bawa mobil. Karpetnya diambilin. Astagfirullahaladzim. Oke maka jamaah ya sekali lagi kita berdakwah, kita ngajak orang baik. Bukan dia yang kita harapkan. Tapi kita gantungan harapan itu kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang baik bangkit ayo bareng-bareng. Bangkit itu kalau sendirian kadang-kadang gak enak. Contoh aja misalkan saya minta tolong ibu tolong bangun dong malu. Berat. Tapi kalau ibu bangkit semua yuk. Bareng kan? Enaknya begitu. Maka kalau ada orang mau nyolatkan jenazah itu kadang-kadang mikir. Nek renek koncone. Nek satu yang menjadi pemantik. Ayo kita sholatkan jenazah itu. Ayo. Gitu. Maka ternyata harus ada yang mempelopori ternyata. Siapa pelopor itu? Semua kita di sini adalah pelopor kebaikan. Insya Allah. Nah setelah pengajian kayak begini, dakwahkan ke daerah-daerah panjenengan. Saya rasa ternyata teman-teman yang kayak begini, ngaji gini, ternyata di rumahnya masing-masing ada pengajian-pengajiannya juga ternyata. Atau di kampungnya punya pengajian-pengajian juga ternyata. Dia kemudian rela ke sini, datang ke satu tempat, nanti saat besok di tempat saya ya. Ibu yang di mana? Saya di Alimah Ustaz, ikut Ustaz di sana. Alhamdulillah kami di kampung juga punya pengajian. Tabarokar Rahman. Yang jariah mengalir semuanya. Dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Ya, jangan pernah bosan ya. Oke. Sampai kapan? Sampai kita berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Saya rasa itu teman-teman. Ya, saya kembalikan ke panitia. Baik, jazakumullah khairan kasih kepada Ustadz Muhammad Nur Islam. Boleh dibuka pertanyaan Ustadz? Satu aja. Monggo Ibu, Bapak. Kalau ada yang bertanya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau tanya. Misalnya kita itu bertamu di suatu tempat itu pemilik rumahnya itu bukan orang muslim. Terus sudah memasuki waktunya sholat, mungkin malah waktunya sudah mau habis sholatnya gitu. Kita boleh nggak numpang sholat di situ? Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berada di tempat itu bagaimana ya? Boleh nggak kita sholat di rumah itu? Boleh selama memang di depannya tidak ada salibnya ya. Nah ya, saya bilang kalau ada di situ ya kita. Terus kita dipersilakan di
Nah, kalau tidak di lokasi yang sama, boleh insya Allah. Seperti kita ketika di mall. Ya kita di mall, ada matahari, ada apa-apa. Di sana ada musolanya juga kan. Nggak apa-apa kita sholat di situ. Yang penting semua bumi Allah adalah suci. Ya, selama memang di depan-depannya tidak ada atribut-atribut itu. Ya bahkan Hagia Sophia dulunya adalah gereja ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih kemudian dijadikan masjid. Ya, dan diubah semuanya sudah. Boleh itu. Dari Bapak ada? Kalau enggak tak kasihkan lagi Ahwat satu lagi. Monggo, Bapak ada? Dari belakang, Ibu? Bapak nggak ada, Ibu nggak ada? Oke, kita Nggak langsung ada. doa ya. Cukup nih, doa Ustaz. Moga jemaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada kalimat yang disampaikan oleh Allah bahwa beliau mengatakan apa? Dia Allah mengatakan ya melalui lisan nabinya ya. Jadi nabinya yang berkata, tidak ada yang aku inginkan ini kecuali kebaikan. Ya. Ya, tidak ada yang saya inginkan kecuali apa? Kebaikan. Hal ini coba jadikan sebagai apa ya? Kalimat-kalimat indah kita. Dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berucap, dalam berkata. Yakinkan tidak ada yang kita inginkan kecuali apa? Kebaikan. Dan kebaikan itu mengundang rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah memudahkan kita masuk jannah. Gitu. Perbanyak kebaikan dan jangan pernah bosan sekali lagi. Ya, dan jangan hanya baik pada dirimu aja. Ya, kalau jenengan sudah bisa merasakan nikmatnya tahajud, ajak orang lain untuk bisa merasakannya. Ajak keluarga kita untuk bisa menikmatinya. Ya, jadi baik bukan hanya untuk kita, tapi baik untuk di sekitar kita juga. Itulah Islam. Tidak egois. Coba nek jenengan masuk surga dewean misalkan. Apa pena? Gak pena. Wong kita bapak-bapak nonton bola itu nek dewean gak pena. Ya, nikmat itu kalau sendiri gak enak. Itulah Islam. Ya, sama-sama menikmati surga bareng-bareng dengan kaum muslimin. Kalau masih ada yang belum, ini tarik aja, ayo. Ya, kita semuanya ajak mereka untuk kebaikan. Kalau ternyata qadarullah kita nggak bisa melakukan kebaikan itu, tapi kita berhasil mengajak orang untuk melakukan, kita dapat pahala yang sama insya Allah. Oke, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika min nar wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shfi mardana wa marda minal muslimin. Allahumma shfihim shifaa ajila shifaan la yugadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Ghafar, Wahidat yang Maha Pengampun, ampunilah kami beserta keluarga kami yang telah berkumpul di majelis ini ya Allah. Sungguh kami adalah hamba-hambamu yang banyak melakukan dosa. Kami adalah hamba-hamba yang banyak melakukan kesalahan. Kadang kami berbuat kufur kepadamu ya Allah. Kadang kami berbuat kufur kepada keluarga kami ya Allah. Kadang kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kedua orang tua kami ya Allah.
Kami jujur ya Allah, banyak kesalahan yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kadang kurang sabar dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Kurang sabar untuk menasihati saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kami ampunan ya Allah. Ya Rahman. Wahidat Allah yang dat maha memberi rahman. Rahmati kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Rahmati guru-guru kami ya Allah, rahmati orang tua kami ya Allah, rahmati bapak ibu kami, rahmati saudara-saudara kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Wadud, wahai Dat yang maha mencintai hambanya, berikanlah kami cinta-cinta karenamu ya Allah. Jadikan kami suami istri mencintai karenamu ya Allah. Tumbuhkan cinta kami kepada majelis taklim ya Allah. Tumbuhkan cinta kami kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Razzaq, wahai Dat yang maha pengkarunia rizki. Rizkikanlah kepada kami yang mudah, yang halal, yang thayyib ya Allah. Kuatkanlah hambamu ya Allah untuk menghindarkan makanan-makanan yang haram ya Allah. Kuatkanlah hambamu ya Allah untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat ya Allah. Rahmati kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya mujibas sailin, wahai Dat yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Kumohon ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah yang telah berkumpul di tempat ini ya Allah. Allahumma jama'na fi jannatik kama jama'tana fi hadzal makan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Allah, beserta keluarga besar kami ya Allah. Bersama para nabimu ya Allah, bersama orang-orang yang jujur ya Allah, bersama para syuhada ya Allah, bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Kumpulkan kami dalam surgamu ya Allah. Hapuskan segala dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampunkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman irhamna bitilawatil Quran waj'alhu hujjatan lana la alaina waj'alhu rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya muqallib qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai Dat yang membolak-balikan hati, kumohon ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami ya Allah taat kepada agamamu ya Allah, taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Jangan Engkau biarkan ruh ini keluar dari jasad-jasad kami ya Allah, kecuali kami berucap la ilaha illallah, kecuali Engkau telah tetapkan kami sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Ya akramal akramin, ya mujibas sailin, ya arhamar rahimin, ajib du'aana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.